sekitar 2 tahun yang lalu, pada saat pandemi benar-benar baru terjadi ya gitu. Jadi sebenarnya awalnya juga sama saya tidak sengaja, karena profesi awal saya kan memang sebagai publicist gitu. Mungkin karena kebetulan ada teman yang memang mempunyai komunitas besar untuk terkait perempuan-perempuan UMKM, dan kita banyak ngobrol, kita banyak diskusi, sampai pada akhirnya kita menemukan suatu ide bahwa oh ya, perempuan-perempuan UMKM ini juga memang harus belajar suatu hal yang di luar kebiasaan mereka gitu. Maksudnya artinya tidak hanya mereka baiklah mereka berdagang gitu ya, mereka memiliki usaha gitu, tapi tidak ada salahnya mereka juga untuk belajar sesuatu yang baru, mengetahui knowledge untuk mempublikasikan diri mereka sendiri, seperti personal branding segala macam itu, dan juga memiliki skill untuk menulis copywriting itu sangat dibutuhkan untuk para pelaku UMKM. Keinginan untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu, awalnya sih dari situ, karena saya melihat bahwa kalau yang saya dengar dari teman-teman pelaku UMKM, mereka memang ada merasa memiliki keterbatasan untuk mempromosikan produk mereka kan, karena minimnya budget untuk budget promosi gitu kan. Terus kemampuan mereka juga untuk menulis, mereka selalu bingung mau menulis dari mana, bagaimana caranya menulis produk mereka supaya menarik untuk dibaca orang dan sampai padanya orang membeli produk mereka gitu. Dari situlah kebetulan saya memiliki ilmu itu, saya berusaha untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada mereka, dan alhamdulillah mereka ada sedikit pencerahan bahwa dengan minimnya budget, dengan keterbatasan yang mereka miliki gitu, mereka juga tetap bisa lebih kreatif. Produk yang mereka miliki itu bisa menarik pembeli, seperti itu. Yang saya share ke mereka itu ada 2 hal. Yang pertama itu bagaimana caranya menjadi publicist untuk diri mereka sendiri dan juga untuk produk mereka sendiri. Jadi artinya yang pertama itu adalah bagaimana cara mempromosikan produk dan diri mereka sendiri. Yang kedua itu adalah bagaimana cara mereka membuat sebuah penulisan copywriting yang menarik, yang mereka bisa mereka bisa share di sosial media yang tempat mereka untuk mempromosikan produk mereka. Materi-materi penulisan yang biasa saya share banyak terkait, tidak hanya lebih ke copywriting, tapi juga bisa ke bagaimana membuat storytelling untuk untuk produk mereka. Kendala sih alhamdulillah sepertinya nggak ada ya, karena kendala itu lebih ke koneksi aja ya antara saya sebagai pengajar dan panitia ke peserta gitu kan, lebih ke situ. Tapi kalau tantangan buat saya sudah pasti ada ya, karena justru pada saat saya diminta untuk sebagai pemberi materi, itu adalah sebenarnya momen dimana saya belajar lagi gitu. Itu tantangannya. Jadi setiap saya diberi materi kan, materinya selalu dengan judul yang berbeda ya gitu kan. Kadang-kadang idenya dari saya, kadang-kadang request juga dari mereka, mau dong Kak nulis ini gitu kan, mau dong mengajar tentang hal ini gitu. Jadi tantangannya itu lebih ke saya, karena harus belajar lebih banyak membaca lagi, lebih banyak belajar lagi untuk supaya materi yang diberi itu nggak terlalu membosankan ya. Sebenarnya ada 2 sih yang sudah dalam rencana gitu. Yang pertama itu membuat satu film, tapi filmnya itu juga terkait anak-anak, edukasi tentang laut juga gitu. Kebetulan karena saya dan teman-teman ini kan diver ya, penyelam, jadi punya keinginan untuk anak-anak Indonesia itu lebih tahu tentang laut Indonesia gitu. Dan di sini juga tapi tetap dengan konsep yang funnya anak-anak ya gitu. Yang keinginan kedua itu adalah saya bersama teman-teman
para founder komunitas yang UMKM ini juga punya keinginan untuk membuat satu kelas yang khusus belajar menulis gitu. Nah itu insya Allah tahun ini kita akan wujudkan di dalam proses membuat konsep gimana caranya supaya mereka itu bisa memanfaatkan sosial media yang kita punya itu untuk menuliskan hal-hal yang baik-baik gitu, yang baik dalam arti yang berguna buat diri mereka sendiri juga, berguna buat orang lain yang membacanya. Yang pertama itu adalah punya keinginan untuk maju ya, keinginan untuk terus belajar. Jadi kita jualan, kita berdagang, banyak media-media yang tempat kita berdagang ya gitu, itu harus kita manfaatkan. Artinya karena itu satu yang baru, jangan kita mundur untuk tidak mau belajar gitu. Ada marketplace yang harus kita pelajari, ada sosial media yang bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan produk kita. Yang kedua itu adalah confident ya, sebenarnya percaya diri bahwa apa yang ingin kita jual itu adalah produk yang bagus. Dan apa yang mau kita tulis untuk produk kita itu adalah tulisan kita yang bagus. Jadi percaya sama diri sendiri bahwa kita ingin menunjukkan yang terbaik dari apa yang kita punya, itu harus harus terus kita tekankan ke diri kita. Jadi jangan sampai kita aja merasa bahwa produk kita nggak bagus, terus gimana orang lain mau merasa bahwa produk itu bagus gitu. Jadi kita harus yakini dulu diri kita bahwa apa yang ingin kita pamerkan, apa yang ingin kita jual ini adalah sesuatu yang bagus, seperti itu.